dilanjutkan, kita akan membaca bersama dari Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Dengan judul Yesus Imam Besar di Surga. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai dengan kelima kita akan baca bersama. Mulai dari ayat pertama. 2, 3. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum saudara jadi Kristen, ataupun setelah saudara dilahirkan dari keluarga Kristen, pernahkah saudara hidup dalam istiadat yang tidak Kristen? Misalkan kita ke kuburan, ke tempat nenek, kakek, kong, atau siapa saudara, kita berdoa kepada mereka yang sudah mati. Dan meskipun kita juga mengaku sudah menjadi Kristen, kita juga ke kelenteng, pegang hiu dan berdoa di depan patung-patung saudara. Jikalau saya dan saudara berasal dari satu kultur yang memang memiliki satu tradisi kuat di luar kekristenan, itu bisa masih sedikit demi sedikit itu melengket dan secara tidak sadar itu muncul, saudara. Bagaimana sampai saat ini saudara hidup dalam kekristenan? Jika suatu saat saudara nanti ke kuburan orang tua kita dan nenek kakek kita apakah saudara masih punya pikiran akan berdoa kepada mereka yang sudah mati? Apakah saudara masih punya keinginan untuk pergi ke kelenteng dan ngambil hiu? Kan apa salahnya sih? Apa salahnya? Gak ada salah. Demikian juga saudara, sebetulnya melalui Ibrani pasal yang ke-8 ini, surat Ibrani ini ditulis untuk memberikan satu kejelasan kepada jemaat Kristen Ibrani, bahwa sesungguhnya itu mereka mempunyai imam besar yang demikian begitu sebetulnya, bukan seperti imam besar yang menurut hukum Taurat itu. Sama seperti saya dan seperti saudara, mereka adalah manusia yang berdosa. Imam besar yang oleh orang Yahudi itu datangi untuk membawa persembahan sebagai korban dosanya, saudara. Mereka tidak bisa memberikan pengampunan atas umat Israel yang datang kepada imam besar tersebut. Imam besar tersebut hanya bisa mempersembahkan korban dosa saudara. Dan sebelum imam besar itu membawa korban persembahan saudara dan pengucapan syukur saudara, imam besar ini harus terlebih dahulu mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri. Karena dia juga manusia, sebagai manusia dia berdosa juga, saudara. Dan sekarang kamu sudah diberikan oleh Allah satu imam besar yang sudah berada di sebelah tahta yang maha besar di surga. Jadi kamu tidak perlu lagi datang kepada mereka. Mereka itu manusia biasa juga yang berdosa seperti kamu. Hanya bisa dimanipulasi oleh satu skenario untuk membawa satu keuntungan bagi mereka. Mungkin di dalam finansial dan keuangan. Untuk saudara dan saya datang kepada manusia yang katanya manusia
saudara, sanggup memberikan jalan keluar kepada saudara. Dan saudara percaya perhiasan saudara, uang saudara akan saudara bawa karena saudara lagi menderita hebat, atau lagi mempunyai masalah berat, atau lagi baru menipu saudara dan ketakutan. Saudara diberikan satu keterangan, oh di sana ada manusia yang bisa mengampuni dosamu. Dan saudara datang kepada manusia itu, saudara. Tidak ada manusia lain yang bisa mengampuni dosa manusia lain kecuali Yesus sebetulnya, yang sudah menjadi imam besar, yang saat ini ada di sorga. Dan pengampunan itu bisa saudara bawa langsung kepada Dia yang akan menjadi pengantara bagi saudara dan Allah. Itu indahnya saudara sebetulnya sebagai orang Kristen. Sekali saya dan saudara dilepaskan daripada kuasa kegelapan ini, kita sudah dibebaskan. Kita sudah dibebaskan, saudara. Saudara punya perlu datang kepada Allah melalui Yesus. Jangan balik lagi kepada dukun. Karena kalau kita melihat kehidupan Kristen di Indonesia, tetap yang jadi Kristen pun, yang jadi majelis pun, saudara, di kala-kala tertentu mereka masih cari dukun. Waktu anaknya hilang, waktu kesusahan, saudara, seolah-olah kekristenannya tidak bekerja untuk dirinya, saudara. Apakah itu ada di benak saudara? Benak saya dan benak saudara harus diisi firman Tuhan. Sehingga sebelum saya dan saudara mencari kebenaran lain di luar daripada firman Tuhan, baca dulu firman Tuhan. Karena saat ini media di luar menawarkan apa itu yang disebut kebenaran, dengan cerita-cerita Kristen, dengan cerita-cerita yang lain, dan orang lebih suka mencari dan membaca dari Time, dari Kompas, dari yang lain, misalkan saudara tentang kekristenan. Saudara bisa menghabiskan halaman demi halaman begitu cepat. Tetapi untuk membaca satu halaman Alkitab ayat, istilahnya susahnya bukan main, saudara. Apakah itu menjadi kenyataan bagi saudara? Saudara bisa membaca buku lain dengan begitu lancar, saudara. Tetapi untuk membaca satu lembar Alkitab sehari, apakah saudara mengalami kesulitan? Saudara mengalami kesulitan. Itu adalah satu tantangan yang saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Saya dan saudara hidup di dalam cengkraman kegelapan yang tidak ingin membuat hidup saudara dan hidup saya itu di dalam terang, yang ingin memperbudak kita untuk kita kalah dan mencari jalan lain, datang kepada manusia lain. Tetapi kembali melalui Ibrani yang mengingatkan kepada orang Kristen Yahudi, jangan lagi kamu kembali kepada cara hidupmu yang lama, memberikan korban persembahanmu, memberikan pengucapan syukurmu melalui imam-imam yang adalah manusia juga yang berdosa. Sekarang sudah terbuka jalan langsung melalui Yesus yang sudah melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Jika kamu perlu sesuatu, datang langsung kepadanya. Datang langsung kepadanya. Jangan datang kepada pendeta yang mengaku dirinya bisa mengampuni. Jangan datang kepada hamba Tuhan yang mengaku dirinya bisa mengampuni. Pendeta hamba Tuhan sebetulnya membawa manusia yang datang kepada mereka itu kepada Yesus. Tetapi manipulasi demi manipulasi masih terjadi dengan tujuan lain, saudara. Bukan untuk membawa manusia datang kepada Yesus, tetapi untuk mendapatkan bagian sampingan. Jika seseorang dianggap Kristen sakti atau pendeta sakti, hamba Tuhan sakti, saudara, apa sebetulnya yang akan dia dapatkan? Satu tambahan finansial, dan itu bisa dipakai, saudara. Kita harus kembalikan kepada firman Tuhan. Kita punya, saya punya, mereka punya imam besar yang saat ini duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Di sorga, saudara. Dan itu diberikan kepada saudara, diberikan kepada saya.